Shalom, selamat pagi, selamat berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hingga pagi hari ini kita boleh berada di dalam bait-Nya. Semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya, hanya karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita buka ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan. Hingga pagi hari Engkau hentar kami ke dalam bait-Mu. Kami datang tidak lain untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang umur hidup kami menikmati kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang membawa pujian penyembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pihak surga yang kami kasih. Haleluya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin.
berubah. Tapi syukur bahwa kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah pudar. Walau kerap kali kasih kami berkurang, walau kerap kali kesetiaan kami menurun, tapi kasih-Mu tetap sama dalam hidup kami. Terima kasih. Detik ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami, anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Oleh karena itu sampai selamanya Engkaulah Tuhan bagi kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar dari segala persoalan dan segala masalah yang kita hadapi. Dalam keadaan apapun, Dia tetap mengatur, memimpin langkah-langkah kita. Tidak hanya di dalam dunia ini, sampai pada kerajaan surga. Haleluya. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku
yang pimpin ke tempat diriku di hentaknya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat diriku di hentaknya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hentaknya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hentaknya. Ya sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku di hentaknya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kalau kita ingin Tuhan menuntun langkah kita hingga di dalam sampai di rumah Bapa surga yang bakal, maka kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Biarlah kita mohon pengurapan Roh Kudus atas hidup kita. Karena Roh Kudus tidak hanya sekedar atmosfer atau kuasa yang bekerja, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang rindu bersekutu dengan kita anak-anaknya. Haleluya. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini.
Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Mari katakan sekali lagi, ya Roh Kudus berhembuslah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Mari kita mohon urapan dari Roh Kudus atas hidup kita. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari katakan, urapilah kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan urapilah, urapi segenap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau meneguhkan kami. Dan kami percaya pagi hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan. Semua kami dipulihkan Tuhan. Semua kami disembuhkan Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus tolong hamba-Mu. Biar hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti, kami pulang diubahkan oleh kebenaran-Mu. Kami pulang, kami dipulihkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, memberikan kami kemampuan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi Roh Kudus menolong kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dipulihkan, kami siap disembuhkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu kita langsung lompat di ayat yang ke-11. Saya tahu ayat 11 ini sudah tidak asing lagi, tapi mari kita baca dulu dari ayat pertama sampai dengan ayat 7. Nah, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6. Ada waktu untuk mencari. Perhatikan ini, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7 terakhir, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk apa? Berbicara. Sekarang lihat ayat yang ke-11. Lihat ayat 11 berkata, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dikerjakan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, yang setuju bilang amin. Dan Tuhan juga bilang bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya itu jadi indah pada waktunya. Nah, perhatikan baik-baik ini ya. Indah pada waktunya. Nah, di sini yang sering kali kita keliru memaknai firman Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama begini ya. Ketika kita bilang indah pada waktunya, sebenarnya sebagian besar orang memaknainya dengan peristiwa, bukan waktu. Ya. Makanya beberapa orang ketika lagi susah, lagi dalam masalah, ketika dalam pergumulan, selalu kata-kata yang menguatkan tenang saja. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Nah, pengertian ini artinya kan begini. Bahwa yang indah itu keadaannya, bukan waktunya. Ya. Makanya kalau orang dalam masalah, orang berkata, waduh waktu saya hari ini sedang tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena orang mengidentifikasi waktu yang Tuhan maksud
itu sama dengan keadaan. Padahal keadaan kita dan waktu Tuhan itu dua hal yang berbeda. Bisa bilang amin. Anda boleh dalam keadaan masalah hari ini, tapi bagi Tuhan itu waktu yang indah. Saya bisa dengar kata amin. Bahkan Anda boleh sakit hari ini, lalu Anda berkata akan ada waktunya, waktu yang indah Tuhan sembuhkan. No, saya mau beritahu sekali lagi. Bahkan pada saat kita sakit pun, Tuhan bilang itu indah pada waktunya. Makanya tadi Tuhan bilang ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membiarkan rugi, bahkan semua ada waktunya. Nah, waktu itulah yang kemudian Tuhan bilang indah. Bisa bilang amin. Dan saya percaya hari ini apapun keadaan kita, Anda gak perlu nunggu semuanya baik-baik saja. Bisa bilang amin. Anda tidak perlu nunggu mujizat terjadi. Anda gak perlu menunggu segala sesuatu yang hebat terjadi. Anda tidak perlu menunggu banyak hal yang kau doakan dijawab Tuhan. Tapi sebenarnya hari ini adalah hari yang indah pada waktunya apapun keadaan kita. Bisa bilang amin. Nah, oleh karena itu saya mau tunjukkan beberapa contoh supaya saudara mengerti bahwa waktu dan keadaan kita itu bukanlah suatu hal yang sama. Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama lebih dulu. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13, ini kisah tentang pencobaan iblis, ya, terhadap Tuhan Yesus. Lihat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan Yesus. Lalu apa saudara? Dan menunggu waktu yang baik. Saya beberapa kali khotbah tentang ayat ini, saya menjelaskan panjang lebar kapan waktunya iblis itu, bagi iblis waktu yang baik untuk menyerang dan membuat pencobaan dalam hidup kita. Tapi kemudian ketika saya mulai menyelidiki Alkitab lagi, ternyata apa yang dimaksud iblis itu menunggu waktu yang baik itu kapan? Ya, kapan iblis itu bisa mencobai Yesus dengan waktu yang terbaik itu kapan? Nah, tentunya kita belajar dari peristiwa ini, kapan sih Yesus dicobai oleh iblis? Karena iblis berkata dia tidak akan mencobai kalau tidak waktunya yang tepat. Nah, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk iblis mencobai Yesus dan mencobai kita? Nah, saudara lihat sama-sama dalam Matius pasal 4, ini kisah yang sama, ayat yang pertama. Matius pasal 4, ayat yang pertama. Lihat firman Tuhan berkata gini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai. Ya. Jadi kapan waktu yang terbaik untuk iblis mencobai Yesus? Yaitu waktu yang Tuhan izinkan Yesus dibawa ke padang gurun, bahkan dengan maksud untuk apa? Untuk dicobai. Nah, bagaimana mungkin Yesus dibawa untuk dicobai? Ya, kalau kita hari ini dalam pencobaan, dalam masalah, maka kita akan berkata, ini bukan waktu yang baik. Menurut saya semuanya waktu baik, katakan amin. Bahkan ketika engkau dalam pencobaan sekalipun, itu tidak pernah terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan pada waktunya. Ya. Makanya seringkali yang kita nilai itu keadaan. Makanya orang itu pada waktu keadaannya susah, mereka sulit mengerti bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Makanya berapa banyak orang kecewa ketika alami masa sulit, karena mereka menunggu waktu Tuhan menurut mereka sesuai dengan peristiwa yang mereka inginkan. Sekali lagi saya mau beritahu, waktu Tuhan tidak sama dengan keadaan kita. Bisa bilang amin. Nah, iblis mencobai, dia tidak pernah bisa mencobai kita kalau Tuhan tidak mengizinkan waktunya. Gak mungkin bisa. Bisa bilang amin. Makanya ayat ini tidak pernah lagi ada dalam Alkitab, maka tidak pernah lagi ada ayat iblis mencobai Yesus untuk kedua kalinya. Gak ada.
Gak ada. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak izinkan. Ada waktu memang Yesus harus melewati yang namanya pencobaan. Nah, sama dengan kita. Saya percaya ada waktunya kita menghadapi pencobaan. Katakan amin. Ada waktunya kita menghadapi masalah. Tapi saya mau beritahu, apapun keadaan kita, semuanya indah pada waktunya. Bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun. Nah, saya mau tunjukkan lagi. Kalau saudara baca Alkitab sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau tunjukkan beberapa contoh. Lihat Matius 13 ayat 27. Supaya saudara mengerti bahwa waktu itu berbeda dengan keadaan. Ya. Lihat firman Tuhan berkata gini, Matius 13 ayat yang ke-27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, tidakkah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu ayat 28. Seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hambanya itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Jadi suatu hari tuannya menebar benih gandum, tapi pada waktu malam ada musuh menebar benih lalang. Lalu para hamba-hamba ini berkata, Tuhan, maukah engkau kami ini mencabut, ya, mencabut sesuatu yang ditanam oleh musuh, oleh si jahat, oleh iblis. Ya, maukah Tuhan pengen mencabut? Tapi lihat apa jawaban Tuhan. Lihat ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut apa? Lalang itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai apa? Waktu menuai. Ya. Waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini menarik saudara. Kenapa saudara tahu ya? Kita pada umumnya kalau dalam masalah, dalam tekanan, pengen cepat keluar dari tekanan. Betul gak? Betul gak? Kita kalau dalam masalah, apalagi ada orang yang menjahati kita lalu menabur benih jahat kepada kita, kita pengen berdoa, Tuhan kalau boleh sekarang cabut sekalian masalahku ini. Cabut lalang ini. Ya, cabut semua penghalang ini, cabut semua masalah ini, cabut semuanya. Tapi Tuhan bilang begini, biarkan dia tumbuh. Ya. Artinya kan begini, ya, dengar ya, ya. Tuhan tidak pernah bergerak karena keadaan kita. Bisa bilang amin. Tuhan bergerak karena ada waktunya. Jadi pada waktu lalang itu dibiarkan tumbuh bersama, menurut firman Tuhan itu juga adalah waktu yang diizinkan Tuhan. Dan kalau waktu yang diizinkan Tuhan, dia harus lewati, gandum ini lewati, tumbuh bersama lalang. Tuhan bilang semuanya baik, semuanya indah. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Semuanya indah. Kenapa? Karena meskipun keadaan ladang itu dihimpit oleh lalang, bagi Tuhan biarin aja. Kenapa? Karena semuanya akan indah pada waktunya. Itu bukan nunggu pada waktu panen. Tapi pada waktu lalang itu menghimpit gandum pun, itu indah. Kenapa? Karena kalau pada waktu itu dicabut hari itu, lalangnya memang hilang. Tapi gandumnya juga bisa ikut tercabut. Karena itu saya percaya firman Tuhan sekali lagi berkata, apapun terjadi dalam hidup kita itu, semuanya indah. Kok gak ono saya amin? Saya bilang amin. Semuanya indah. Makanya jadi orang percaya, orang Kristen itu saya mau beritahu. Mau ditaruh di mana, mau keadaan apapun. Orang percaya bisa berkata, semua baik apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Karena semuanya indah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satu pun yang diizinkan Tuhan terjadi
untuk mencelakai kita. Gak ada. Ya. Kalau Tuhan izinkan berarti itu waktu yang baik. Tuhan tahu segala sesuatunya. Pak, saya sedang terhimpit Pak. Bilangan lalang Pak yang ditanam oleh musuh. Tuhan bilang jangan dicabut, biarin aja. Karena itu baik untuk gandum. Bukan segera dicabut, bukan. Karena bagi Tuhan, keadaan tidak pernah menggerakkan Tuhan. Tapi waktu yang tepat itu adalah sesuatu yang memotivasi Tuhan, yang menggerakkan Tuhan untuk bergerak. Dan semua waktu yang diizinkan Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, makanya hari ini saudara percaya ya, Alkitab kan bilang ada waktu menangis, ya baiklah. Itu waktu yang diizinkan Tuhan dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada keadaannya, tapi pada waktunya. Ya. Nah, saya mau kasih contoh lagi sebelum saya masuk lebih lagi dalam firman Tuhan. Dalam bagian selanjutnya maksud saya. Nah, lihat sama-sama Kejadian 40. Ayat 23. Kalau saudara lihat Kejadian 40 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Ini kisah tentang Yusuf. Yang dilupakan oleh juru minuman raja. Lihat. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa? Dilupakannya. Jadi kalau saudara tahu konteks ayatnya. Ya, Yusuf itu ada di penjara karena fitnah istri Potifar. Lalu suatu hari juru minuman raja dan juru roti raja bermimpi. Lalu Yusuf menafsirkan dan tepat seperti yang dia tafsirkan terjadi. Lalu dia memberitahu juru minuman ini. Kalau nanti kau sudah dibebaskan dan kembali pada jabatanmu. Jadi orang kepercayaan raja. Dengar ya, juru minuman itu adalah orang yang dipercaya oleh raja. Karena raja tidak pernah mau minum sesuatu kalau tidak disodorkan oleh juru minumannya. Karena takut diracun. Ya. Makanya dia bilang kepada juru minuman, nanti kalau kau keluar, kau kan orang kepercayaan raja. Tolong gunakan koneksimu bahwa aku dalam penjara ini tidak berbuat salah. Ya. Tapi Alkitab berkata, justru Yusuf dilupakan. Kalau saudara tahu Kejadian 40 ayat 1, 41 ayat 1, lihat berapa tahun Yusuf dilupakan. Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat apa? 2 tahun. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Jadi saudara tahu ya, ketika Yusuf mendekam di penjara dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Tuhan bilang itu waktu yang indah. Karena sebenarnya itu waktu menunggu. Sampai Firaun bermimpi. Dan saudara tahu kisahnya ketika Firaun bermimpi tidak ada satu orang pun bisa menjawab mimpinya, menafsirkan mimpinya. Hanya Yusuf yang bisa. Karena pada waktu itu juru minuman memberitahu ada seorang di dalam penjara. Ya, ada seorang di dalam penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Coba kita berandai-andai lebih dulu. Ya. Kalau seandainya Yusuf tidak dilupakan, enak gak Yusuf? Dia langsung keluar gak? Ya kan? Kalau juru minuman langsung memberitahu Firaun, hari itu juga Yusuf keluar gak? Keluar dari penjara. Dengar ya, dia keluar tidak sebagai budak lagi. Ya. Kalau dia sebagai budak, tidak sebagai budak, maka dia bisa pulang gak ke rumah orang tuanya? Ke Yakub, bisa gak? Bisa. Bahkan mungkin kalau dia takut dengan saudara-saudaranya, dia malah merantau pergi lebih jauh. Pada waktu Firaun mimpi, angel kolek aneh. Bisa bilang amin. Susah dicari. Ya kan? Tidak kayak zaman sekarang. Coba ditelepon. Ya, zaman dulu gak ada telepon. Ya kan? Zaman dulu coba dilihat nomor KTP-nya. Coba dilacak dia di mana. Gak bisa. Ya. Bahkan mungkin Yusuf pergi ke sebuah tempat. Lalu dia merubah namanya. Lalu merubah perawakannya. Apa gak ada yang tahu. Tapi saudara tahu kenapa dia didekam di dalam penjara 2 tahun. Supaya dia gak kemana-mana. Ya kan? Nah Yusuf bisa berkata, loh aku 2 tahun ini aku nunggu waktu yang indah ketika aku lepas. Dengar, waktu yang indah bukan pada saat Yusuf lepas saja. Ya. Tapi waktu yang indah justru ketika di dalam penjara pun itu waktu yang indah.
Makanya kita ini seringkali salah kaprah. Karena kita berpikir waktu yang indah itu sama dengan keadaan yang indah. Waktu yang indah itu sama dengan keadaan yang baik-baik saja dalam hidup kita. Saya mau beritahu, firman Tuhan tidak berkata demikian. Bisa bilang amin. Pada waktu raja bermimpi, dengan gampangnya Yusuf itu ditemukan. Dengan gampangnya Yusuf ditemukan karena dia ada di penjara. Dan bahkan dari penjara pun Tuhan bisa angkat hidupnya. Lalu orang berkata, lihat ya, Tuhan membuat indah pada waktunya hidup Yusuf. Saya mau beritahu, semua rentetan hidup Yusuf itu indah. Bisa bilang amin. Semua rentetan hidup Yusuf, dari masukin penjara, dijual jadi budak, bekerja di rumah Potifar, difitnah oleh tante Potifar, masukin penjara, lalu dilupakan. Itu semua bagian yang indah. Karena itu merangkai segala peristiwa itu untuk membuat Yusuf jadi luar biasa. Saya mau beritahu, kalau ada satu bagian dari hidup kita yang tidak terjadi, mungkin hari ini tidak ada seperti hari ini. Ya kan? Saudara pernah ingat ada beberapa orang berkata, Pak, kalau saya dulu nggak bangkrut mungkin saya nggak melayani Tuhan. Ya kan? Pak, dulu kalau mungkin saya nggak sakit, Pak, saya mungkin nggak ada di gereja hari ini. Ya, bukan ada di gereja itu yang indah, bahkan justru waktu engkau bangkrut, waktu engkau sakit pun indah. Karena itu satu bagian skenario rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Makanya begini saudara ya, jangan menunggu keadaanmu baik lalu engkau berkata, Tuhan membuat indah pada waktunya. Hari ini pun apapun keadaan kita berkata, Tuhan Engkau membuat segala sesuatunya indah. Bahkan hari ini pun adalah hari yang indah untuk saya bisa bersyukur dan menikmati semua apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Ya. Sekali lagi, waktu Tuhan tidak sama dengan keadaan. Dan Tuhan tidak pernah bergerak karena keadaan kita. Tapi Tuhan bergerak karena Dia punya skenario dari awal sampai pada akhirnya. Makanya Paulus pernah ngomong begini, dari dalam kandungan pun Tuhan sudah memilih aku. Karena apa saudara tahu ya? Ketika dari dalam kandungan Tuhan sudah punya rencana dan semua yang dilewati adalah bagian dari skenario Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan itu buat yang terbaik untuk kita. Ya. Karena itu hari ini mari bersyukur untuk segala keadaan. Nah, saya mau kasih contoh bagian berikutnya bagaimana kita menanggapi ya. Ya, pada saat-saat itu bagaimana caranya kita menanggapi. Karena saya melihat begini ya. Kita ini pengennya waktu dipercepat. Padahal Tuhan itu punya time schedule sendiri. Amin. Kita pengen dipercepat. Ya, Pak, saya pengen mempercepat waktu susah saya. Saya mau beritahu, tunggu aja. Ya. Nah, yang pertama adalah begini. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Lihat sama-sama. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam Yeremia. Yeremia pasal 29. Ya. Atau lebih bagus kita baca dulu pasal 28. Yeremia pasal 28 ayat yang pertama. Lihat. Ini kisah orang Israel sedang dalam pembuangan. Ya. Kisah orang Israel sedang dalam pembuangan. Kalau dalam pembuangan mereka itu tentunya pengen cepat-cepat keluar dari pembuangan. Lalu lihat gini, ayat 1. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya. Yang berkata ini apa saudara? Nabi Hananya bin Asur, yang berasal dari Gibeon itu, kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Lihat apa yang Nabi ini katakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel.
Jadi waktu itu orang Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Lalu nabi ini bernubuat bahwa Tuhan akan mematahkan atau telah mematahkan kuk Raja Babel. Nah lihat ayat 3. Dalam 2 tahun ini aku akan apa? Mengembalikan ke tempat ini segala perkakas Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan diangkut apa? Ke Babel. Ya. Lalu lihat ayat 4, juga Yekonia bin Yoyakin Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan dikembalikan ke tempat ini, ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan, sungguh apa? Aku akan mematahkan kuk Raja Babel. Loh, saudara tahu ya, kalau Anda dalam pembuangan lalu dikasih tahu dalam 2 tahun Tuhan akan melepaskan engkau dari pembuangan. Ya, senang enggak? Happy enggak? Happy. Betul enggak? Makanya orang lagi sakit itu paling senang kalau dengar kabar. Tuhan mau sembuhkan engkau. Amin. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Bisa bilang amin? Tuhan akan pulihkan engkau. Amin. Kita senang semuanya. Tapi dengar apa kata Yeremia. Nah, Yeremia berkata begini, ayat 6. Yeremia berkata, kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Tapi ternyata Tuhan tidak berbuat demikian. Karena kalau saudara baca, lihat Yeremia 29 ayat yang ke-10. Ya. Atau kita baca ayat 8 lah, biar kita mengerti konteksnya. Lihat apa yang Yeremia katakan. Ketika Nabi Hananya berkata 2 tahun. Ayat 8 berkata, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9, sebab mereka bernubuat palsu kepada kamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Apabila telah genap berapa tahun? Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11 ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Nah perhatikan ya, Hananya bilang 2 tahun, tapi dibantah oleh Nabi Yeremia. Dan ternyata Nabi Yeremia yang benar, betul gak? 70 tahun. Apa buktinya Pak Nabi Yeremia yang benar? Karena tidak ada kitab Nabi Hananya. Iya kan? Nah, dia bohong, makanya gak ada kitab Nabi Hananya. Yang ada kitab Nabi Yeremia. Ya. Nah dengar, 70 tahun, antara 2 tahun dengan 70 tahun, beda berapa tahun? 68 tahun. Saya mau tanya, yang Anda suka dengar itu berita Hananya atau berita Yeremia? Berita Hananya atau Yeremia? Ya karena kita di gereja Yeremia lah ya. Saya tahu kalau kita di rumah Tuhan berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi sakitku kok enggak sembuh-sembuh ya. Ya, masalahku kok enggak mari-mari ya. Kok kenapa ya? Ya. Kalau di gereja semua kita setuju bahwa Nabi Yeremia meskipun aku nunggu 68 tahun, Yeremia is the best karena dia Nabi Tuhan. Tapi secara fakta semua orang itu senang kalau cepat. Cepat dijawab doanya, cepat ditolong, semuanya orang senang. Ya. Tapi Tuhan bilang,
nanti 70 tahun, 68 tahun. Lalu 68 tahun aku ngapain Tuhan? Lalu Tuhan bilang, rencanaku itu, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, damai sejahteranya itu kapan? Apa besok atau sekarang? Kalau saudara baca di ayat yang ke-7, maka saudara akan tahu, atau mulai dari ayat 4 lah. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita menunggu. Ya, menunggu waktunya Tuhan. Lihat ayat yang 4. Yeremia 29. Lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan. Diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Tuhan bilang apa kepada orang buangan? Dirikanlah apa? Rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ya, lalu lihat ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak. Bahkan ayat 7 Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang di Babel. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kapan orang Israel menikmati damai sejahtera Tuhan? Itu bukan setelah lepas. Bisa bilang amin. Tapi sementara menunggu bisa damai sejahtera. Dengan cara apa? Tidak fokus ke masalahnya. Tidak fokus ke masalahnya. Tapi bekerjalah. Ada banyak hal yang baik yang kau bisa nikmati. Ya. Seolah-olah Tuhan mau berkata kepada para orang buangan. Gak usah peduli karena segala sesuatunya itu pasti akan selesai pada waktunya. Saudara, saya mau beritahu, Anda gak mikirin masalahmu pun, Tuhan mikirin masalah kita. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Anda gak mikirin masa depan anak-anakmu, Tuhan mikirin masa depan anak-anak kita. Ya kan? Anda gak mikirin pekerjaanmu, Tuhan mikirin pekerjaan kita. Yang Tuhan mau, kau jangan mikirin ada masalah, ada apapun. Biarkan aja karena semuanya akan selesai pada waktunya. Bagian kita yang Tuhan bilang, hari ini kau nikmati aja semua yang baik yang datang dari Tuhan. Kalau pekerjaanmu belum dipulihkan Tuhan, minimal engkau masih sehat. Jalan-jalan gratis. Ya, betul gak? Bisa bilang amin? Ya. Ada istilah itu, robeli, rombongan pengunjung cuma lihat-lihat di mall. Itu gratis, betul gak? Pak, pekerjaan lagi susah Pak, saya gak duit. Saya mau beritahu, dengar, Anda gak usah konsentrasi gitu. Karena kalau engkau konsentrasi itu, bukan hanya pekerjaanmu nanti yang masalah, kesehatanmu juga masalah. Bisa bilang amin? Komplikasi Pak, antara keuangan dan kesehatan. Iya, sometimes begitu. Makanya Tuhan bilang begini, pada waktu engkau nunggu, sana, kerja sana, sudah nungguin, gak usah konsentrasi. Karena Tuhan jamin, tepat pada waktunya 70 tahun, orang Israel akan keluar juga dari pembuangan. Ya. Saya mau beritahu ya, seandainya kita bisa percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, ngapain kita buang energi terlalu banyak mikirin sesuatu yang di luar kendali kita. Dengar ya, orang paling bahagia hidupnya adalah orang yang melepaskan kendali. Bisa bilang amin. Dan biarkan Tuhan yang mengendalikannya. Bagian kita percaya, makanya tadi kan ya Pengkhotbah 3 ayat 11, manusia tidak bisa menyelami
Apa yang dilakukan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan bilang kita nggak ngerti apa yang Tuhan lakukan dari awal daripada akhirnya. Tuhan pengen kita percaya meskipun kita tidak ngerti. Ya. Makanya kan gini ya. Saudara tahu ya, yang membuat orang itu kadang-kadang gak bisa nikmati hidup dan berkata ini bukan hari yang baik. Saya mau beritahu setiap hari baik. Ini bukan waktu yang baik Pak. Saya mau beritahu setiap waktu baik. Bisa bilang amin. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu Tuhan yang mengatur kapan waktunya selesai segala sesuatunya. Dan meskipun belum selesai bukan berarti tidak indah. Tunggu, dengar, tunggu. Dan apa yang kau bisa nikmati, nikmatilah. Bisa bilang amin. Apa yang engkau bisa nikmati, nikmati. Apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah. Ya. Makanya awal Agustus lalu saya khotbah satu ayat. Dan ini saya mau bacakan lagi. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Lihat firman Tuhan berkata begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kenapa Tuhan tidak bilang serahkan masalahmu? Karena bagi Tuhan begini, masalahmu akan selesai kok. Yang jadi masalah bagi kita itu bukan masalahnya, kekhawatiran kita. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Semua masalah ada expirednya. Kalau saudara percaya dalam tangan Tuhan, Anda lihat ke belakang. Kita ini loh bolak-balik hadapi masalah. Dan kalau sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana ada. Bukankah itu karena Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita lepas dari masalah satu ke masalah yang lain. Masalah satu ke masalah yang lain. Tuhan yang menolong kita. Bisa bilang amin. Makanya Tuhan bilang serahkan kekhawatiranmu. Ya. Kau tidak perlu serahkan masalahmu. Karena apa? Yang bikin masalah dalam hidup kita kadang-kadang bukan masalahnya. Khawatirnya. Nah kenapa orang khawatir? Karena dia mencoba mengendalikan segala sesuatunya. Take control segala sesuatunya. Saya mau beritahu angin Anda gak bisa kendalikan. Bisa bilang amin. Cuaca Anda gak bisa kendalikan. Bahkan apapun, jangankan bilang angin, cuaca. Mulut orang lain aja kita gak bisa kendalikan kok. Kok enggak ono ya amin. Bisa bilang amin. Mulutnya orang lain aja kita gak bisa kendalikan. Ya. Makanya kan begini. Tuhan bilang serahin khawatirmu. Pak tapi saya dirasani Pak. Ya serahin aja. Wes. Kalau mulut orang lain bisa menjatuhkan Anda. Dari dulu kita udah jatuh. Kok enggak ono saya amin. Tapi Tuhan sanggup menjaga kita. Sehingga tidak ada satupun panah api si jahat yang bisa menghancurkan kita. Gak ada. Lalu masalahnya di mana? Saya khawatir Pak, gimana nanti ini, gimana nanti itu, gimana ini. Sudahlah, nikmati hidupmu, apa yang kau bisa lakukan, lakukan. Semua Tuhan bilang, genap 70 tahun. Semuanya akan selesai dengan sendirinya. Ya. Semua akan selesai dengan sendirinya. Memang ada hal-hal yang perlu Anda selesaikan. Bisa bilang amin. Ya, perpanjangan SIM beberapa hari lalu saya perpanjangan SIM. Saya ngantri di Samsat. Ngantri saya. Saya enggak tidur di rumah dan berkata biarkanlah Roh Kudus yang ngantri. Biarkanlah Tuhan yang menolong. Tiba-tiba besok datang SIM saya. Enggak, saya ngantri. Ada hal yang memang harus kita kerjakan. Katakan amin. Selebihnya Tuhan bilang yang membuat engkau khawatir serahkan ke Tuhan. Saya bisa katakan amin. Nah, saya mau baca satu ayat yang bagus sekali. Lihat firman Tuhan berkata begini. Lihat sama-sama Yesaya 28, Yesaya pasal 40. Ya. Yesaya pasal 40 ayat 29. Lihat firman Tuhan berkata gini. Dia memberi kekuatan kepada yang apa? Lelah. Dan menambah semangat kepada yang
tiada berdaya. Ya. Tuhan memberi semangat kepada orang yang lelah dan tiada berdaya. Dia kasih kekuatan. Nah pertanyaannya, gimana caranya Tuhan ngasih saya kekuatan Pak? Saya sudah gak kuat. Gimana caranya Pak? Tuhan kasih semangat saya dan saya semangat hari ini sudah loyo Pak. Nah lihat ini, ayat 30. Tuhan bilang, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Jadi ini tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita, cuma Tuhan yang bisa. Lalu gimana caranya? Ayat 31. Lihat, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, nunggu, wait on God. Ya. Lihat, menanti-nantikan Tuhan, baca sama-sama. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara tahu kekuatan kita dari Tuhan itu ketika kita menunggu dan sambil bergerak. Bagaimana Anda tahu Tuhan kasih engkau kekuatan? Ya bergerak oh. Bisa bilang amin? Bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan kasih Anda semangat? Ya bergerak. Anda nunggu bukan diam. Anda nunggu bukan stres. Pak ya apa ya Pak ya apa. Enggak, bergerak aja. Ya. Anda mau tahu bahwa Anda punya kekuatan dari menunggu, ya bergerak. Bisa bilang amin. Makanya orang-orang di buangan Tuhan bilang begini, yang mau kawin oh. Ya, carikan istri untuk suami anakmu laki-laki, carikan suami untuk anak-anak perempuan, sana beli rumah. Ya, gak usah mikirin itu yang lain-lain. Nah, kalau engkau lakukan itu, Tuhan bilang gini, maka kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Bahkan aneh sekali kalau saudara baca kembali Yeremia tadi 29, Yeremia 11 ayat 7 tadi. Ya, Yeremia 29, sorry. Ayat 7. Ya. Saya minta teman-teman musik. Ya. Tuhan bilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya. Baca sama-sama. Dan berdoalah untuk masalahmu. Apa Tuhan ngomong gitu? Berdoalah untuk kotamu kata Tuhan. Iya. Berdoalah untuk kotamu. Tuhan tidak ngomong berdoalah untuk masalahmu. Ini kan aneh, betul gak? Kalau Anda dalam pembuangan, Anda harusnya berdoa untuk apa? Supaya keluar dari pembuangan. Enggak. Ya. Tuhan malah bilang berdoa untuk kotamu. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Kenapa Tuhan tidak suruh berdoa supaya kau cepat-cepat dikeluarkan dari Babel? Kenapa Tuhan tidak bilang begitu? Saudara tahu kenapa? Karena semakin engkau berdoa, semakin engkau ingat masalahmu. Ya. Coba kita bangkit berdiri sama-sama. Lihat ya, tolong pejamkan mata saudara sebentar aja. Ya. Kalau saya bilang, jangan mikir jeruk, mikir gak Anda? Saya bilang gini, tolong jangan ada yang mikir jeruk, jangan ada yang mikir jeruk. Tiba-tiba terbayang di depan kita ada jeruk. Jangan mikir jeruk, maka tiba-tiba ada jeruk. Kalau Anda berdoa hanya untuk masalahmu, saya tidak berkata jangan berdoa untuk masalahmu. Tapi sebagian besar orang hanya berdoa untuk masalahnya, lupa berdoa untuk gereja ini. Lupa berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Lupa berdoa untuk banyak hal dalam hidupnya. Saya mau beritahu, kadang ketika engkau terlalu banyak berdoa untuk dirimu sendiri, kadang-kadang engkau semakin khawatir. Tapi hari ini mulai berdoa untuk orang lain. Bahkan Tuhan bilang berdoa untuk kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Hari-hari ini kota kita perlu kita banyak doakan. Bisa bilang amin. Pak, tapi saya lagi dalam masalah juga Pak ini. Tinggalkan sejenak.
Dan engkau berdoa untuk banyak hal. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk Ibu Gembala, biar tetap sehat, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa untuk banyak hal. Mungkin engkau punya masalah, tapi engkau bilang sama Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan pada waktunya. Amin. Kapan kekuatan Tuhan mengalir? Ketika engkau bergerak, menantikan Tuhan dan mulai bergerak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Angkat tanganmu. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Lagi dari awal katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Yang percaya nyatakan dengan imanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lagi dengan imanmu katakan waktu Tuhan pasti yang kami percaya Tuhan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu katakan waktu Tuhan. Ya, saya mengundang para pelayan berjamuan kudus. Lewati cobaan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hari ini buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan dan engkau bilang setiap hari adalah waktu yang terbaik. Aku tidak perlu menunggu keadaanku membaik, tapi aku percaya apapun yang aku lewati adalah waktu yang diizinkan Tuhan. Dan ambil waktu beberapa saat ini bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami harus lewati cobaan seperti Yesus. Kami tahu tidak mungkin iblis bisa mencobai kami kalau bukan roh Tuhan yang membawa Yesus ada di padang gurun untuk dicobai. Tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Mungkin ada musuh yang sedang menanam lalang dalam hidupmu. Dan engkau pengen cepat-cepat mencabut supaya engkau berpikir masalahmu selesai. Tapi firman Tuhan berkata, nantikan dia. Nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat. Dan mulai berjalan, mulai terbang lagi. Mulai bergerak lagi. Jangan biarkan benih lalang menghentikan engkau. Jangan biarkan benih yang ditabur musuh membuat engkau berhenti. Tapi hari ini apapun yang ditabur oleh musuh, engkau berkata aku akan tumbuh bersama dan aku akan tetap bergerak menuju pusat rencana Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau mengasihi kami. Dan tidak ada sehelai rambut pun kami akan gugur tanpa seizin Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, bukan dengan kata-kata,
tapi dengan memberikan nyawamu untuk kami. Karena itu kami percaya kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berencana, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan, membatalkan rencana Tuhan yang hebat untuk hidup kita. Amin. Karena itu kuduskan kami, layakkan kami. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita telah siap, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan imanmu katakan sekali lagi, waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Dan rencanamu tidak bisa gagal. Karena itu apapun yang kami lewati dalam hidup kami percaya itu bagian dari skenario Tuhan, bagian dari rancangan Tuhan. Dan setiap hari kami lewati dengan syukur Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satu pun yang Tuhan izinkan terjadi untuk menghancurkan kami. Tapi untuk merenda perkara-perkara indah dalam hidup kami. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala.
Darah Yesus yang membuat hidup kami tidak lagi di bawah kutuk, tapi hidup kami di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Rumah tangga kami bukan rumah tangga yang terkutuk. Anak-anak kami bukan anak-anak yang terkutuk. Pekerjaan kami bukan pekerjaan yang terkutuk. Pelayanan gereja ini bukan gereja yang terkutuk, tapi gereja yang diberkati Tuhan. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sekali lagi, naikkan syukur. Haleluya. 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 Ya. Ya. Haleluya. 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 Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Hari ini kami melihat adalah hari yang baik. Besok adalah hari yang baik. Setiap hari adalah hari yang baik. Bukan karena keadaannya, tapi firman-Mu berkata setiap hari adalah hari dijadikan Tuhan untuk kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itu kami percaya hari ini semuanya akan jadi indah Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami sedang gumulkan, kami tahu semuanya indah. Berkati Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bersama dengan anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gereja ini diberkati Tuhan. Worship leader, singers, musician, operator Tuhan, usher, kolektan, semuanya diberkati Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus diberkati Tuhan. Dan kami percaya sekali lagi semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kami sudah berselesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami pulang mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Dan kami percaya hidup kami adalah Raja Wali-Raja Walinya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahain untuk pelayanan pagi-pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup sidang jemaat pada pagi hari. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya pemimpinku. Tengah ombak dunia menaklukkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku diantarnya. Kita bangkit berdiri saudara-saudara. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Saya mengundang Bapak Pendeta Firlahai untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Ya sekali nanti aku tiba Di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, Bapa surga yang bakar. Sekali lagi, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, oleh penyertaan-Mu kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sebelum kami pulang, kami memberkati kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus bersama dengan jemaat Tuhan mengangkat tangan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, Shalom Tuhan turun atas kota ini. Kami tolak semua hal yang bukan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Surabaya dan Indonesia, kota-kota besar yang lain, khususnya untuk ibu kota negara Jakarta, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan pegang kendali Tuhan. Tuhan memberkati para aparat. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan semua konflik yang sedang terjadi di bangsa kami. Karena itu kami berdoa, lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Rumah kami dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Anak-anak kami dilindungi Tuhan, keluarga kami dilindungi Tuhan. Tidak ada tangan jahat, orang jahat yang bisa menyentuh kami. Karena para malaikat Tuhan berkhemah sekeliling kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami tahu tangan Tuhan yang kuat menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami sekali lagi percaya anugerah-Mu tercurah buat bangsa kami, buat kota yang mana kami tinggal.
Dan kesejahteraan kota ini akan menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Yang buka toko-tokonya diberkati, yang berusaha usahanya diberkati, yang berdagang dagangannya diberkati, yang bekerja secara profesional. Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan, sehingga tidak ada jemaat yang kekurangan. Yang lagi studi, yang kuliah, semuanya diberkati Tuhan. Engkau Jehovah Jireh yang akan selalu menyediakan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat datang pada hari Minggu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sakit di rumah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang terluka, mereka sedang lemah Tuhan, Tuhan tolong mereka dalam karunia-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Balut setiap luka-luka hati mereka, balut setiap kekecewaan mereka Tuhan, sehingga mereka bangkit kembali, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan beberapa teman-teman kami yang sedang di luar kota, luar pulau, bahkan mungkin sampai di luar negeri, Tuhan menyertai, melindungi, menjaga mereka. Mereka pergi selamat, pulang selamat, tidak kurang suatu apapun. Minggu-minggu yang akan datang berkumpul kembali, beribadah bersama dengan kami, menikmati semua yang baik yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh persembahan jemaat-Mu, baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan. Tuhan menguduskan dengan kuasa darah Yesus, menjadi naik menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi Engkau Allah sumber dari segala berkat, memberkati semua kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Bahkan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.